kalau sekarang sudah ada beberapa goncangan terhadap Sinteyong, kalau dua laga menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok di home tidak mendapatkan poin 6, ini yang mungkin menurut saya baru layak untuk melakukan tekanan dan memeriksa ulang apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan dengan tidak mendapatkan poin penuh di dua laga tersebut. Peran kita sebagai supporter di tribun harus mengisi penuh, memberikan pressure, memberikan teror tersendiri yang positif, tidak negatif, tentunya tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan para pemain di lapangan, tapi bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Jepang. Nah, lalu Bung Adi, apakah STY layak diganti atau dilanjutkan? Kalau diganti, siapa yang cocok melatih timnas? Guardiola. Gimana? Kita kalau mau kita akan berbicara tentang level of Iya. elite level of managing, maka Pep juga kan akan available, tapi kan dia sepertinya akan menuju ke Brazil. Hai Spotifyers, welcome back to Just Feel. Nongkrong-nongkrong bareng kita, kamu udah nungguin kan? Ya banget, sama Katika Beriana dan juga Kak Adiani. Halo. Kak Adi, kita bakalan ngebahas hari ini seputar yang gimana ya Kak ya? Aku agak berat nih menunjukkan tema hari ini. Never ending ya? Iya, temanya nih apa yang perlu dievaluasi dari coach kesayangan kita, saya sih, STY, dan juga benarkah timnas butuh pelatih baru? Nah itu, tapi sebelumnya kita ngomongin Ruben Amorim aja kan takut nih. Udah banyak yang nangis tadi malam ya, pas pertandingan Cup Competition di Portugal lawan Nasional, kayaknya pertandingan terakhir Amorim fans banyak yang kecewa juga gitu. Tapi katanya baru masuk di 24 November, bener nggak sih? Sepertinya ya sih. Tapi mungkin hari Minggu sudah ada di Old Trafford ya. Iya, oh Untuk gitu. pertandingan lawan Berarti Chelsea. yang pekan minggu depan, pekan ke-10 belum dia dong? Belum tahu tuh apakah dia akan langsung atau masih lihat dulu dan nunggu ke pekan mendatang. Seperti apa kita masih menunggu apa yang akan terjadi tuh. Oh, tapi news story-nya, Red News story-nya ini bakalan di... Nisroy ada interim untuk pertandingan Chelsea itu. Oke, kita bakal lihat ya. Berarti ini murni otak-atiknya dia ya nanti di lawan Chelsea Iya. nanti. Wih, keren. Ada Kalau bounce-nya lebih pasti. keren gimana ya? Kalau lebih keren dari Ruben nanti gimana? Tapi jangan mengulangi kesalahan oleh Solskjaer, makanya cepat mengambil Amorim kan. Kebetulan kan Solskjaer interim, terus ada bounce yang tercipta, beberapa pertandingan bagus, termasuk di Parc des Princes melalui PSG, terus diterima sebagai pelatih kepala, tapi kan bukan approach yang tepat. Dan kali ini sepertinya Ineos nggak mau mengulang kesalahan itu, coba untuk mencari replacement secepatnya, dan Amorim sudah banyak berbicara juga dengan Ineos dari beberapa bulan yang lalu kan. Tapi ada tendensi waktu itu untuk memperpanjang dulu Ten Hag, tapi tidak berjalan dengan mulus, akhirnya diambil tindakan tegas. Oh gitu. Satu lagi pertanyaan boleh nggak? Ini benar banget soalnya aku dengar isunya kanan kiri kan, maksudnya banyak tanggapannya gitu. Kayak kenapa diambilnya si Ruben ini karena ABCD? Kalau menurut kakak karena apa? Ruben Amorim kalau kita nonton Sporting Lisbon di beberapa tahun terakhir, mereka juara juga di Portugal, mereka punya brand of football yang begitu menarik, intensity tinggi, back three yang luar biasa, dan juga fleksibilitas lapangan tengah. Dan ini semua berujung dengan penampilan yang luar biasa dari tim ini di bawah Amorim, konsisten gitu kan. Jadi sangat wajar kalau Ineos tertarik dan bahkan untuk cepat mengambilnya dari genggaman Man City, karena City sudah mengambil Hugo Viana yang merupakan Director of Football dari Sporting untuk menuju ke City untuk musim mendatang, menggantikan Ciki. Dan sepertinya potensinya sebenarnya Amorim yang akan diambil karena bersama-sama dengan Hugo Viana kan. Tapi ini menjadi satu coup yang luar biasa buat Manchester United mendapatkan Amorim. Harapannya bisa langsung menyatu dengan squad, karena kan dia tidak bisa langsung bergerak untuk mengambil pemain dan harus mengandalkan pemain-pemain yang ada, dan sepertinya ini bisa membangkitkan lagi beberapa pemain yang mungkin underperform di bawah Ten Hag. Oh gitu, apalagi pemain-pemain yang datang di eranya Ten Hag ya, mungkin bisa works lah. Kalau kan dari luar bilangnya pemain bagus di luar dan ke Ten Hag bobrok gitu kan semua. Ya nggak juga. Semoga dengan Amorim kalau jadi nanti kan akan ada perubahan signifikan di lapangan. Iya, nggak sabar menunggu Amorim Buat datang. Kobel ya. Iya, oh iya. Oh enggak. Ya, baiklah, itu sebenarnya cuma klise aja sih. Aku takut banget ngomongin apa yang kita bakal omongin hari ini, tagar STA. Tapi sebelum semua itu, sebenarnya laga yang terakhir ini itu gara-gara taktiknya STA yang salah kah atau karena pemainnya yang kurang klinis? Tapi ya kita sudah bahas beberapa angle ya dari kejadian di laga menghadapi Tiongkok, dan juga sudah ada perbincangan yang begitu masif di social media dengan netizen yang punya tentunya pengamatan tersendiri dengan apa yang terjadi. Manajer tim Pak Sumarji juga sudah berbicara, bahkan Sinteyong juga sudah
berbicara tentunya dengan Pak Erik dan sudah ada banyak sekali perbaikan mungkin yang akan dilakukan oleh timnas kita dan saya pikir untuk kedepannya akan lebih siap menghadapi dua laga menghadapi Jepang dan juga Saudi. Kalau dari segi tactical approach, saya pikir tidak ada yang salah ya ketika menghadapi Tiongkok, tapi eksekusi di lapangan. Mungkin dengan personel yang selalu saya katakan underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi dari tim pelatih juga. Dan kemudian ada dua sequence di laga tersebut yang benar-benar membuat kita terpukul gitu kan. Dua tekanan yang berimbas dengan gol tercipta. Ini tentunya adalah kesalahan-kesalahan yang tidak boleh terjadi. Fokus yang terus diperbincangkan, fokus dan fokus untuk dijaga. Tidak boleh lengah di Bahrain, lengah di menit tambahan waktu dan memang ada hal yang membuat para pemain juga mungkin sudah begitu keletihan dan ada rasa kesal dengan tambahan yang kita tidak tahu dari mana kemudian berujung dengan gol dan kemudian bagaimana ada lapse of concentration di dua momen yang begitu vital dalam pertandingan elit di level Asia seperti ini kita tidak boleh melakukannya lagi dan ini semua adalah pembelajaran, pengalaman karena squad ini masih begitu minim pengalaman di level seperti ini kan. Nah, kemarin itu sempat ketemu dan juga wawancara sama Bapak Eskol, Bapak Arya. Katanya juga dari PSSI itu sempat agak dari Pak Arya ya sih, pas yang melawan China itu melihat line up-nya agak, oh kenapa kok gini? Mungkin karena itu taktik dari STY-nya. Berarti kan kalau coach itu berkuasa penuh lah atas line up. Betul. Nah kalau menurut kakak ini berarti mereka mengisyaratkankah untuk ketika lawan nanti di kita nggak boleh lagi otak-atik rotasi pemain atau gimana kak untuk line up? Iya, masukan pasti ada ya untuk tim kepelatihan. Mereka terus akan mendapatkan perbincangan dengan Pak Ketum juga, dengan Pak Arya juga pasti akan berbicara juga gitu kan, melalui Pak Sumarji juga sebagai manajer dari tim kita. Dan saya pikir komunikasinya selalu lancar dan sangat terbuka gitu. Dan makanya kita bisa mengetahui juga apa isi dari transkrip perbicaraan walaupun tidak sepenuhnya, tapi potongan-potongannya sudah jelas bahwa ya itu tadi harus ada perbaikan. Targetnya adalah seperti yang sudah dicanangkan sejak awal untuk bisa masuk ke top 4, harapannya demikian dan saya pikir tetap stick ke rencana dan belum berakhir karena masih ada 6 laga lagi dan potensi untuk bisa mencuri poin dari 2 laga menghadapi Jepang dan Saudi Arabia masih terbuka, tapi yang terpenting adalah atensi kita untuk laga home menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok, itu yang tidak boleh lepas. Karena menurut saya pribadi, kalau sekarang sudah ada beberapa goncangan terhadap Sinteyong, kalau 2 laga menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok di home tidak mendapatkan poin 6, ini yang mungkin menurut saya baru layak untuk melakukan tekanan dan memeriksa ulang apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan dengan tidak mendapatkan poin penuh di 2 laga tersebut. Iya kan, tadi kakak sempat bilang kalau itu perform juga, ada faktor perform dari pemain di lapangan. Nah, gimana caranya kan pasti pelatih tahu dong di waktu latihan dia perform apa enggak gitu. Itu yang menjadi keputusan dari Sinteyong dengan coaching staff-nya yang juga tentunya sudah tahu betul kesiapan para pemain. Saya katakan dengan overturn yang sangat singkat dengan durasi perjalanan yang cukup panjang dari wilayah Asia Barat menuju ke Tiongkok juga tidak mudah bagi para pemain untuk menjaga level permainan, terlebih dengan impact dari apa yang terjadi mungkin secara non teknis ya di Bahrain itu akan terbawa juga dan ini memang dari segi psikologis oleh karenanya dibutuhkan juga sport science dan juga psikolog olahraga untuk bisa berbicara dengan para pemain untuk mengatasi hal-hal seperti yang terjadi di Bahrain. Mungkin masih terbawa, para pemain masih memikirkan gangguan tersebut sehingga kita lihat di penampilan memang ada beberapa pemain yang mungkin juga tidak mempertunjukkan performa terbaiknya kalau dibutuhkan, kalau dipercaya juga oleh Sinteyong. Ini yang menjadi perhatian dan harusnya ketika sudah ada beberapa kendala, perbaikan dari penampilan akan terjadi menghadapi Jepang dan juga Saudi. Iya kan evaluasi ini sudah dibicarakan kemarin sama Pak Erik. Kira-kira nanti di laga 15 sama 19 ya Kak, Arab dan Jepang. Kira-kira hambatan apa lagi sih yang bakalan terjadi yang mengakibatkan evaluasi ini nggak berjalan juga gitu? Hambatannya adalah kualitas tim lawan kita, Jepang. Tapi yang membuat kita mungkin bisa sedikit percaya bahwa akan ada hasil yang bisa kita dapat dari laga menghadapi Jepang adalah melihat bagaimana rekam jejak di laga menghadapi Australia, bagaimana shape dari pertahanan Australia, bagaimana mereka tampil untuk menutup celah di lapangan tengah, menuju ke flank dan juga rapatnya compactness di zona pertahanan yang membuat permainan Jepang agak monoton. Ini juga terlihat ketika Jepang mendapatkan hari buruknya di Saitama gitu kan, dan ini merevert mereka kembali ke Piala Asia. Di mana di Piala Asia mereka tidak optimal dari segi penciptaan peluang, mereka begitu kesulitan dan para pemain depannya yang struggle untuk bisa menemukan cara membobol gawang lawan itu terulang lagi. Padahal
di laga-laga sebelumnya di kualifikasi third round ini mereka begitu dominan gitu kan. Semoga ini masih terbawa menuju ke Jakarta. Uh, Buruk ini bagi Jepang karena selain dibutuhkan persiapan yang luar biasa, kemampuan 120% para pemain, tentunya juga Jepang harus tampil dalam keadaan yang buruk sehingga mereka tidak bisa optimal di Gelora Bung Karno. Dan juga peran kita sebagai supporter di tribun harus mengisi penuh, memberikan pressure, memberikan teror tersendiri yang positif, tidak negatif tentunya, tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan para pemain di lapangan, tapi bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Jepang. Haruskah kita menutup jalan seperti di Bahrain? Seperti jalan timnas kita di Bahrain kan selalu memberikan service yang terbaik gitu kan. Bahkan jarak hotel nanti pun juga tidak terlalu jauh antara hotel yang dipakai oleh tim Jepang yang ada di pusat Jakarta dengan menuju ke arena gitu. Karena bener banget sih negara kita tuh terlalu ramah ya Kak, bahkan dari dua negara yang sangat ramah, Jepang dan juga Indonesia kan yang punya ciri yang membuat kita begitu terkenal dari segi pariwisata pun juga dengan Jepang akan bertemu tentunya kita akan melakukan service yang terbaik lah, berbeda dengan tim-tim dari Asia Barat misalnya. Tapi Kak, kalau aku ingat tentang interviewnya coachnya Jepang, Hajime Moriyasu Kak. Moriyasu. Ya, dia mengatakan bahwa Indonesia akan ke Piala Dunia sama Jepang. Itu say war pastikan sebenarnya positif negatifnya gitu. Atau kan dia ngelihat nih Australia memang lagi buruk, Arab Saudi yang memang mereka yang lagi langganan lagi buruk-buruk gitu. Saya yakin itu dia. Coach Hajime punya respect terhadap penampilan tim Indonesia. Dia juga sudah merasakan betapa dahsyatnya kerja keras kita di lapangan di Piala Asia gitu kan. Jadi dia tahu bahwa ada perkembangan juga dan level kualitasnya mungkin itu yang selalu saya katakan kan, ceilingnya adalah Jepang, tim terbaik di Asia, bahkan di dunia juga sedang di level yang begitu tinggi gitu. Kita harus mendekat ke sana, kita harus mencapai satu target di mana kita harus bisa membuat sulit Jepang kalah berlaga. Dan sudah kita buktikan di Piala Asia, kalau kita kalah 3-1, boleh dong sekarang kita pangkas lagi agar tidak terlalu jauh-jauh beda golnya dan syukur-syukur bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan mencuri poin misalnya menghadapi Jepang. Kan kalau harapan netizen juga kan buat nanti laga 15 sama 19 ini ada tambahan pemain terutama kayak di lini depan, bukan lagi pertahanan karena pertahanan rasanya udah oke gitu, tapi kan yang ditarget justru Kevin Dix kan. Ya, tapi Kevin Dix bukan pemain depan juga. Iya, makanya bukan pemain depan, masih sangat sulit mencari pemain depan di level A yang kita butuhkan gitu kan, yang bisa dalam laga-laga penting menghadapi Jepang, menghadapi Saudi, dia step up dengan konsisten menciptakan gol. Ini mesti menjadi satu pemain yang terus dicari. Iya, nah itu dengan materi yang kemarin untuk lawan di home itu cukup atau enggak, atau menurut kakak harus gimana? Saya pikir cukup ya, karena sekarang kita punya konsep yang kembali kepada sistem untuk counter attacking. Karena kan menghadapi Tiongkok kita diberikan share of the ball bahkan lebih dengan 70% lebih possession gitu kan. Ini satu hal yang baru mungkin bagi squad kita juga yang belum nyaman untuk bisa ditampilkan di lapangan. Ketika mendominasi serangan, ada flow dari serangan-serangan yang begitu bergelombang dan bervariasi tapi tidak dengan end product. Ini masih menjadi keadaan yang harus bisa dicermati oleh tim pelatih, mengasah lagi ketajaman. Para pemain depan kita adalah tipikal yang worker, yang bekerja tidak hanya stationary sebagai center forward, tapi juga bergerak di flank, ke dalam, dan juga menjadi pemain yang memulai press di lini pertama gitu kan. Kemudian mid block kita juga sudah sangat baik sebenarnya untuk bisa menutup agresivitas dan kreasi dari tim-tim lawan. Tinggal bagaimana harmoninya tercipta lebih padu lagi, dan semua pemain diharapkan. Mungkin juga dengan rotasi kemarin, Sinteyong menginginkan bahwa setiap pemain yang ada di rosternya, tidak peduli pemain utama atau pemain cadangan, mereka semua harus siap. Harus bisa tampil optimal dan ketika dibutuhkan sesuai mengimplementasikan taktik di lapangan. Tactically sudah oke, pemahamannya juga sudah mereka pahami, tapi eksekusinya ini yang masih terkadang tidak konsisten, yang membuat resultnya masih belum bisa didapat sebuah kemenangan di kualifikasi round ketiga ini. Oh begitu. Jadi kan soalnya kemarin kan banyak juga yang oke, kita bakal datangin pemain, ada bahkan siapa ya, Emil Rodriguero ya, siapa sih, lupa aku, masih lah iya, lini belakang, terus sedangkan netizen kan kenapa nggak cari yang di depan gitu. Apakah mendatangkan pemain akhirnya di lini depan menjadi solusi juga gitu, karena langsung bagus hasilnya, atau gimana sih Kak? Iya, lini serang kalau didapatkan pemain yang level A tentunya akan membuat adanya hasil akhir dari sebuah pembangunan serangan gitu. Dengan pattern yang kita miliki, dengan variasi yang ada, dengan IQ para pemain di lapangan lini kedua terutama, sebenarnya variasinya sudah jelas, dan para winger yang bergerak agresif termasuk wingback
yang begitu tinggi ini juga sebenarnya memperlancar langkah untuk bisa membobol gawang lawan karena ball retainingnya akan sangat dekat kalau press terjadi gitu kan. Menguntungkan bagi seorang center forward atau pemain depan yang sedang dalam kondisi tajam, bola dirilis cepat, dia akan bisa menembak menuju gawang gitu dan harapannya adalah gol tercipta. Tapi tidak hanya Indonesia kan, bahwa tim-tim Eropa juga mencari pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi. Perancis, Belgia masih mencari juga banyak pemain, Belanda masih mencari pemain. Jerman bahkan mendatangkan talent-talent yang tadinya dari diaspora mereka yang berasal dari Syria, dari Turki, sekarang menjadi bagian dari tim utama. Jadi memang kompetisi untuk pemain depan ini sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya Indonesia yang mencari, tapi juga banyak negara di Eropa, di Asia Timur, Asia Barat juga mencari pemain depan yang akan memberikan jaminan bahwa dalam berlaga kalau chance tercipta maka 2-3 gol akan dapat disarangkan. Oh, jadi potensi kita untuk laga-laga yang tersisa ini terus juga bisa lah at least di kan kita goalsnya ketiga atau keempat ya Kak posisinya. Keempat ya. Keempat ya. Itu masih bisa kah? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan kita harus melihat bagaimana nanti hasil di Jepang dengan Saudi, 2 pertandingan yang penting yang akan berlangsung di November. Kalau ada poin yang bisa dicuri akan sangat bagus kalau 4 gitu kan. Dan semakin positif menuju laga menghadapi Australia, Bahrain dan Tiongkok. Oke. Yang penting itu tadi, yang laga menghadapi Bahrain dan Tiongkok di home itu tidak boleh lepas, harus 6 poinnya. Iya, semoga kita benar-benar bisa lolos karena hasil kita sendiri tanpa menunggu pertandingan lain ya. Ya, harapannya kan mengunci peringkat keempat untuk bisa lanjut ke round keempat ya dari qualifiers. Amin. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Jadi, tanggapan Kakak mengenai tagar STY out. Harus seperti apa sih menanggapi itu gitu? Iya, tidak ada masalah bahwa itu adalah hak semua orang untuk bisa berbicara, berpendapat bebas. Ini negara yang bebas untuk mengutarakan pendapat kalian dan hashtag itu sangat wajar dan juga menjadi satu pagar juga di dalam kenyataan bagi sebuah tim yang coba untuk berkembang bersama bahwa perhatian sedang begitu memuncak terhadap tim Indonesia kita yang memang prestasinya saya selalu katakan ini overachievement yang luar biasa. Kita harus nikmati juga perjalanan di round ketiga, satu pengalaman baru tidak hanya bagi kita tapi para pemain yang berlaga juga demikian dengan caps yang masih under 8, under 6 bahkan dari bintang-bintang yang baru saja masuk mereka perlu waktu juga untuk gel in. Memang Eliano Reinders misalnya pemain yang tidak ada di roster dari tim menghadapi Tiongkok mungkin juga ada keadaan-keadaan di mana dia kurang gel in, kurang bisa langsung nyetel dengan rekan-rekannya sehingga pemikiran Sintayong untuk tidak melibatkannya dulu ini juga menjadi satu kesempatan bagi sang pemain untuk bisa memberikan kesan yang positif kepada coaching staff dalam waktu yang masih tersisa untuk bisa dilibatkan dengan squad dan kalau dia sudah siap untuk bisa ditampilkan dia adalah adisi yang cukup baik di sektor tekanan pun juga ketika bertahan gitu. Jadi menambah amunisi sangat dibutuhkan dan kesiapan para pemain semuanya. Kalau dipercaya untuk tampil harus bisa optimal. Iya, jadi perlu waktu untuk berproses ya. Jadi untuk Kak Adi sendiri lebih akan menunggu proses dari STY daripada STY out sekarang ya Pak? Oh ya pasti dan nggak mungkin juga dikeluarkan karena baru tanda tangan kontrak baru hingga 2027 dan kalaupun harus diputus maka akan ada kompensasi yang cukup tinggi. Iya, betul. Itu terjadi dengan Erik ten Hag misalnya. Gimana Jadi kan sangat tinggi kan kompensasinya dengan kontrak yang masih baru ditandatangani dan diperpanjang gitu kan. Jadi dari segi finansial, dari segi bisnis tentunya kurang masuk akal kalau memang keputusannya untuk menggantikan di tengah jalan. Padahal juga ini tim yang sedang berproses dan masih sangat panjang. Harapannya sangat tepat sekali bagi visi dari PSSI untuk bersama dengan Sintayong hingga 2027. Tapi juga harus dicatat kalau hasilnya tidak optimal menghadapi Bahrain dan Tiongkok di laga home, baru mungkin akan ada penilaian berikutnya terhadap Sintayong. Apakah akan tetap sebagai pelatih kita atau harus digantikan dengan yang lainnya karena Ten Hag masih nganggur ya. Jangan gimana tuh ada trauma tersendiri ya? Bisa setiap tanding itu kita Ada kan kalau Ten Hag yang jadi pelatih bahasa Belanda semua ya. Sama Inggris gitu di tim kita. Iya. Oke, sekarang tadi ketika sudah selesai bertanya, sekarang giliran kamu. Ingat ya, setiap minggu kita open question, boleh langsung buat Kak Adi dan langsung dijawab ya. Oke, Marsha Fardania. Prediksi Bung Adi bagaimana STY ke depannya? Apakah akan sukses atau malah terpeleset dan yang berujung pengunduran diri atau bahkan sampai pemecatan untuk konteks saat ini adalah kiprahnya di kualifikasi Pilgub? Iya, kita baru saja berbicara tadi tentang bagaimana potensi dari Sintayong dengan adanya tagar stay out yang juga mungkin bagi kita para pendukung ini tanda kecintaan juga tentang bagaimana kita menghargai perjuangan dari Sintayong dan juga pasukannya.
Saya melihat sih untuk dua laga mendatang ini menjadi pertandingan-pertandingan yang sangat menantang, tapi tentunya tidak bisa dilihat dari dua pertandingan ini untuk bisa menghentikan atau melanjutkan kerjasama dengan Sintayong karena lawannya memang levelnya di atas walaupun Saudi juga sedang struggling, tapi mereka punya Abe Henat yang sudah kembali gitu kan menggantikan Roberto Mancini dan kita tahu body of work-nya di World Cup Qatar misalnya begitu luar biasa dalam satu laga yang istimewa menghadapi Argentina. Jadi saya pikir untuk Sinteyong untuk dua laga ke depan masih sangat tiga bahkan ya dengan Australia juga nanti masih akan aman dan kalaupun dia akan mungkin mendapatkan satu ujian lagi ketika gagal untuk meraih kemenangan menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok ini yang akan menjadi pertanyaan besar dan saya pikir kalau menghadapi Bahrain dan Tiongkok tidak hasil 6 poin maka tidak perlu mendapatkan tekanan, tidak perlu untuk bisa berbicara lagi dengan PSSI. Saya pikir Sintayong sudah tahu apa yang akan dia lakukan kalau misalnya tidak mendapatkan poin penuh di dua laga tersebut ya. Aduh, jangan dong. Pasti semua pemain juga sayang banget sama Oh, Sintayong. karena mereka akan berjuang luar biasa untuk Sintayong. Karena kan banyak pemain yang sudah bersama dan dia dengan durasi yang cukup panjang. Rido, Pratama Arhan, kapten kita Asnawi Mangku Alam gitu kan. Pemain-pemain yang sudah bersama Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman. Mereka tentunya di saat dibutuhkan untuk bersinar nanti ketika Sintayong memberikan kepercayaan lagi tentunya mereka akan berupaya lebih baik ketimbang di laga menghadapi Tiongkok. Itu sih yang aku percaya pasti STY juga bakalan memberikan selalu yang terbaik sebenarnya. Iya. Terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Next ada siapa lagi? Dimas Gimnastian. Menurut Bung Adi, apakah STY perlu evaluasi pemain timnas yang ada di liga lokal seperti Witan, Kambuaya, Ferrari, Wahyu, dan Hoki di pertandingan melawan November dengan nama baru seperti Mark Klok, Septian Bagasara, Elkan Beget, Hanif Syabandi, Irfan Jaya, Riyadno Abiyoso, sepertinya mereka layak dicoba agar tidak mengandalkan pemain lokal yang itu saja. Atau saya jarang nonton Liga 1 sehingga tidak tahu siapa saja yang lagi bagus di liga lokalnya. Sebenarnya talenta-talenta yang disebut kayak Riyadno Abioso, kemudian juga Irfan Jaya juga kan sempat menjadi bagian integral tuh dari lini kedua Indonesia ketika Sintayong baru menjadi pelatih gitu kan. Tapi memang perkembangan penampilan dari Irfan Jaya agak sedikit stagnan dan dia sekarang baru mulai menemukan lagi formnya. Kalau Riyadno Abioso tentunya duet sehatinya Malik Rizali ya dalam waktu yang sudah cukup lama sebenarnya sebelum mereka berpisah. Jadi bisa menjadi potensi juga, tapi semua tergantung dengan apa yang menjadi tendensi dari approach tactical dari Sintayong. Apakah membutuhkan pemain seperti Riyadno Abioso, membutuhkan pemain seperti Elkan Bakot atau Hanif Syabandi atau bahkan juga Septian Bagaskara center forward yang memang punya physicality yang luar biasa dan kemampuan duel udara yang cukup baik dan tentunya rekan saya nih Mark Klok yang juga sangat ingin lagi untuk masuk gitu kan, tapi dia tentunya percaya dan paham betul apa yang menjadi keputusan dari Sintayong. Dia terus bekerja di lapangan, bekerja keras. Harapannya dia bisa kembali lagi karena dia punya memang potensi leadership dan juga dalam situasi-situasi tertentu tentunya pengalaman ya dari Mark Klok juga memang masih dibutuhkan, tapi tergantung dengan bagaimana approach tactical dan kebutuhan personel dari Sintayong dan coaching staffnya untuk bisa menentukan siapa yang akan dimasukkan gitu kan. Itu keputusannya udah dari mereka sendiri ya Pak ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang cedera atau memang ada perubahan dari Sintayong, misalnya Hoki tidak masuk atau Kambuaya tidak masuk, nanti ada potensi bagi pemain yang beredar di Liga 1, bahkan Liga 2 juga punya kesempatan untuk bisa mengganggu persaingan di roster tim utama timnas kita. Ini menjadi hal yang positif dan ini tentunya harus menjadi cambukan ya bagi pemain-pemain yang beredar di Liga 1. Kalau tampil baik, mereka bisa punya kesempatan untuk bisa mengisi posisi yang tentunya masih sangat dibutuhkan oleh timnas kita. Iya, tapi untuk nanti di lawan Jepang dan juga Arab belum terlihat ya Kak, kira-kira line up-nya berubah. Belum ada pergantian signifikan sih. Kalau misalnya nggak ada gangguan cedera, mungkin personalnya tidak akan jauh berbeda. Kalaupun ada nama-nama baru, mungkin hanya satu atau dua yang menjadi kejutan, tapi kita nantikan siapa yang akan masuk ya ke dalam Tolong roster di-spill tersebut. dong Kak, pasti Kakak tahu Kita kan? belum tahu. Kita nggak tahu kan? Kita belum tahu. Oke, terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Next ada siapa lagi? Niki Yori Suratama, Kevin Dix Bakar Besi. Kemungkinan baru bisa debut bulan Maret 2025. Roberto Mancini baru saja dipecat. Apakah ini sebuah keuntungan untuk timnas Indonesia meraih 3 poin versus Arab dan berharap bisa nahan imbang Tsubasa FC? Waduh, bagaimana Bung Adi supaya ada update terbaru atau belum soal Justin Hoffner sudah bisa kembali diturunkan bulan depan? Iya, memang bagi Kevin Dix agak rapat untuk bisa mendaftarkan dirinya kalau nggak salah tanggal 8 ya penutupan dari pendaftaran untuk laga menghadapi Jepang dan juga
Saudi, tapi masih terus bekerja tentunya untuk bisa mencari solusi terbaik. Dan kalau memang bisa tampil, tentunya saya pikir dia akan langsung masuk ke dalam tim utama dan berpotensi di lapangan tengah justru ya untuk bisa berdampingan dengan Tom Haye. Ini menjadi satu hal yang positif kalau Kevin Dix bisa tampil langsung. Karena dia sudah mengutarakan juga kepada saya bahwa dia tidak sabar untuk tampil. Oh gitu, boleh lihat chatnya nggak? Ketemu waktu itu. Oh gitu. Iya. Terus biasanya kita kan cepet Kak, tapi sekarang katanya tuh lagi peralihan kan Iya, iya. pemerintahan kita, Iya. jadi katanya agak susah ya? Ya dibutuhkan extra effort mungkin dan itu yang harus terus dilakukan karena sinergi antara pemerintah dengan PSSI juga sudah luar biasa gitu kan, ini harus bisa berkelanjutan dan harapannya kalau Kevin Dix yang sudah punya CV luar biasa yang tentunya akan sangat meningkatkan lagi level penampilan tim kita, kalau dia bisa main di November akan begitu positif. Kalau menunggu hingga Maret juga tidak apa-apa, masih ada begitu banyak laga-laga krusial termasuk nanti menghadapi Australia away dan juga menghadapi Bahrain dan Tiongkok home kan. Kak ini belum dijawab Apa tuh? yang sebuah keuntungan nggak kalau Mancini dipecat? Enggak sih. Enggak, justru akan ada reaksi ya yang akan membuat ini tantangannya meningkat 2 level mungkin dan juga Alvin Henao sudah tahu betul siapa-siapa pemain yang bisa dipercaya untuk bisa mengeluarkan Saudi dari posisi yang kurang nyaman dan sepertinya memang kemarin mereka drop tools para pemain Saudi, ini hal yang sangat mengganggu ketika Mancini coba untuk membangun tim baru dengan beberapa nama-nama yang tidak biasa, bahkan menit bermainnya pun sedikit di klub tapi tidak mendapatkan fleksibilitas di sana karena memang ini kembali ya di round ketiga tidak boleh ada kesalahan dari tim-tim besar seperti ini untuk gagal meraih poin. Mereka gagal menghadapi Bahrain di Jeddah, gagal menghadapi Indonesia di Jeddah, tidak ada poin penuh yang didapat dalam laga-laga home, sehingga tentunya harus terjadi pergantian pelatih dan kompensasinya buat Mancini pun juga luar biasa gitu kan, jadi nggak ada masalah buat Mancini untuk dipecat. Atau justru mungkin senang kali ya. Iya, untung ya dipecat ya, susah banget Tapi itu. yang kita takutkan adalah adanya bounce seperti biasa ya. Kalau ada manajer yang baru akan ada reaksi dari para pemain. Semoga tidak terlalu terjadi begitu dahsyat sehingga kita masih bisa mendapatkan poin menghadapi Saudi ya. Nggak sabar nih MU bounce-back-nya kayak apa ya? Sesaat. Oh iya, begini dong. Kan kalau ketemu Kevin Dix lagi ikut ya. Katanya Mawar nih asistennya Bung Adi gitu. Terima kasih Niki atas pertanyaannya. Next ada Dedi Novian. Menurut Bung Adi dengan sudah bergabungnya back tengah yang bagus-bagus, apakah tidak memungkinkan penggunaan taktik 4-3-3 seperti yang sering digunakan di klub Eropa sehingga memudahkan adaptasi strategi untuk pemain yang baru bergabung seperti Hillhurst, Reiners, dan juga Dix nanti? Ya memang kalau kita melihat juga Sinteyong di World Cup 2018 mereka memulai dengan back four gitu kan, tapi juga ada hybrid situation di mana mereka juga merubah situasi back four mereka menjadi back three karena dengan melibatkan 2 wingback untuk bisa menopang pertahanan, tendensi bergerak masuk untuk menciptakan satu pattern horizontal untuk menutup blok pergerakan lawan gitu kan. Itu yang juga sudah coba diterapkan oleh Sinteyong di tim kita dengan beberapa kali wingback untuk masuk ke sini, bahkan 2 nomor 6-nya yang sebelah kanan biasanya akan sejajar dengan para pemain bertahan gitu kan. Inilah keadaan-keadaan untuk bisa menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan transition wise oleh lawan untuk bisa menyerang kita. Jadi saya pikir memang ada kemungkinan juga kalau menghadapi tim-tim yang di atas seperti Sinteyong menghadapi Jerman juga dengan back four-nya. Tapi juga kita lihat bagaimana di laga tersebut harus berjuang dengan deep defending dan ini yang mungkin berbeda ya karena Sinteyong sekarang lebih berani dengan pasukan Indonesia untuk bisa meladeni lawan front foot, lebih agresif di awal persaingan. Memang ini sudah sangat baik sekali, tapi tinggal bagaimana tadi end product-nya. Harus ada gol tercipta ketika kita mendominasi di 5, 10, 15 menit awal, itu yang menjadi keadaan yang harus bisa dicermati lebih baik dan mengasah finishing agak lebih klinis ya di gawang lawan. Nggak apa-apa kok, kita pasti percaya sama depan kita selama itu bukan Bruno ya. Bruno kalau nyembuh aja naik. Tapi di tangan Ruth sama Amorim baru dia berubah. Ih, amin, tolong ya bang. Kan kangen dia gitu lagi. Biji Kedelai, halo Bung Adiani, ingin bertanya pilih mana kita lolos WC 2026 dengan kualitas yang sekarang dan kemudian struggling dan jadi lumbung gol, atau lolos di 2030 atau 2034, aduh lama banget. Ya kalau lolos di 2026 menjadi sebuah bonus dan kita akan tentunya bersiap luar biasa meminimalisir kekalahan-kekalahan yang jumlah golnya banyak dan kita akan, saya yakin mampu untuk itu. Jadi kalau pilih mana untuk lolos, jelas secepatnya lolos juga sangat bagus, tapi target masuk akalnya memang lolos di 2030 dan mungkin itu juga sesuai dengan target dari federasi. Kan kita tadi berbicara tentang overachievement dan ini semua dalam posisi yang sudah begitu luar biasa di round ketiga
Dan saya pikir dengan keadaan seperti ini, tim harus berjuang optimal untuk mempush terus. Federasi juga melakukannya dengan mempersiapkan tim lebih baik, memberikan fasilitas, memberikan pemain juga bahkan. Dan semua sudah dilakukan dengan sinergi luar biasa. Harapannya bisa lolos cepat ini. Amin. Dan kalau dengan kualitas sekarang, saya pikir juga nggak akan struggling, nggak akan menjadi lumbung gol seperti di Piala Asia. Kita tahu kualitas kita adalah counter attacking. Defensively sekarang kita sudah sangat tangguh. Kita punya, saya katakan lagi, di Asia back 3 kita atau back 4 atau back 5 kita adalah yang terbaik kelima menurut saya. Dan ini menjadi keadaan yang positif dan saya pikir kalau lolos nggak akan jadi lumbung gol, nggak akan struggle. Kalau di 2030, 2034 kita bisa melanjutkan lagi dengan konsisten lolos menjadi hal yang luar biasa gitu kan. Mungkin kalau kita lolos di 3 beruntun ini fantastis dan 2034 kita bisa lolos dari group stage, harapannya kan gitu. Iya, historis sih, historis ya. Tapi kan ini bahaya nih 2030 di Saudi kan. Iya. Jadi banyak hal. Aduh, guling-guling semua. Ini bisa agak zoom out nggak biji kedelai informasi loh. Laras Rasmawa, menurut Bung Adi kenapa STI sering ngotak-atik line up seperti ingin uji coba? Harusnya kalau udah di babak ini nggak usah otak-atik line up kecuali kalau pemainnya memang tidak bisa dimainkan. Lalu menurut Bung Adi apakah STI layak diganti atau dilanjutkan? Kalau diganti siapa yang cocok melatih timnas? Pep Guardiola ya. Gimana Ya sih? kan kalau mau kita akan berbicara tentang level of Iya. elite level of managing, maka Pep juga kan akan available, tapi kan dia sepertinya akan menuju ke Brazil, timnas gitu kan. Jadi walaupun itu fantasi, tapi kan boleh dong kita bermimpi. banget. Iya. Kalau untuk Belanda ya kan hak gitu kan. Yang punya link dengan kita, karena dia orang Belanda, pemain kita banyak yang keturunan Belanda, jadi ya bisa ya put two and two together bisa dong gitu. Oh gitu. Kalau kita punya financial resources-nya mungkin gitu kan. Iya. Itu tadi kalau untuk penggantinya. Karena kita kan harus naikin dong. Karena kan Sintayong sudah membawa kita di level Piala Asia, juga tembus ke knockout stages. Kalau berbicara ke depannya tentunya coba untuk mencari yang terbaik dan best in class untuk tim kita. Kalau kita bisa memberikan kepada sang pelatih program yang jelas, waktu, timeline yang jelas untuk perkembangannya, dan tentunya dengan resource pemain yang ada, sang pelatih pun akan tertarik gitu. Iya. Tapi menarik sih Kak, bisa juga Erik ten Hag ke Indonesia, STI ke MU. Dan kita punya Pak Erik yang sangat piawai dalam masalah untuk berbicara dengan manajer di level-level ini gitu kan. Jadi kan nggak menutup kemungkinan. Iya betul. Yang terpenting gimana bisa menjual pasukan kita ini. Apa yang menjadi hal yang positif, juga dengan dukungan di tribun, karena kan ini juga menjadi satu hal yang luar biasa bagi seorang pelatih kalau ada dukungan dari supporter yang begitu banyak jumlahnya gitu. Iya betul. Kak satu lagi nih belum Otak-atik belum. otak-atik. Ya, kalau Sintayong suka merotasi, suka mengganti, itu tentunya juga dengan pertimbangannya adalah fitness para pemain, kesiapan para pemain, di latihan terakhir seperti apa, reaksi para pemain di bawah tekanan seperti apa. Ketika latihan menuju pertandingan, tentunya banyak masalah-masalah yang diberikan tim pelatih. Ada penyelesaian di lapangan seperti apa. Karena kan bersiap untuk sebuah laga, tentunya persiapan tim pun lebih spesifik gitu kan. Dan bagaimana reaksi pemain di lapangan ketika ada ancaman, bukan dalam kondisi menang tentunya, tapi tertinggal. Biasanya kan ada simulasi-simulasi bahwa tim tertinggal 3-0. Apa yang harus dilakukan oleh pemain bertahan, pemain tengah, lini serang seperti apa. Ini yang menjadi perhitungan. Dan juga tadi ada time travel yang tidak mudah di Asia yang sangat panjang, dari ujung ke ujung bisa memakan waktu bahkan 15 jam gitu kan. Bahkan ada travel dari Rusia ke Jepang yang juga salah satu terpanjang tadi dengan 13, 14 jam, 15 jam tersebut. Keadaan yang tidak mudah bagi pelatih timnas di Asia yang harus bisa mencermati, dan juga bagaimana bawaan dari laga sebelumnya, apakah masih menjadi beban bagi para pemain, apakah dia bisa lepas, apakah dia mature enough untuk bisa melupakan dengan cepat kejadian di Bahrain misalnya. Itu menjadi hal-hal yang diperhatikan juga, dan saya pikir ketika dalam keadaan seperti ini, leader-leader akan muncul dan Sintayong akan tahu siapa yang bisa dia percaya untuk laga-laga berikutnya. Kalau rotasi juga kan tidak semua pemain ini muda, ada yang juga di level veteran, jadi butuh mungkin beristirahat satu game, dimainkan satu game, atau first half starter, kemudian second half digantikan, atau second half dia diharapkan bisa tampil lebih luar biasa seperti Tom Haye misalnya. Dengan situasi pertahanan dan lapangan tengah Tiongkok kemarin, mungkin dia akan habis di babak pertama. Harapannya tentunya ketika di babak kedua bisa bagus. Itu yang mungkin menjadi pemikiran dari Sintayong, yang ini membuat tentunya keadaannya harus bisa dicermati tim pelatih, siapa yang siap, siapa yang akan tampil. Memang idealnya untuk stay dengan tim yang konsisten gitu kan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ya sebelum pertandingan, hamin sekian jam pun bisa berubah gitu.
Iya betul banget. Jadi bukan faktor uji coba ya, faktornya Iya, terlalu banyak. mungkin rotasinya agak masif ya dengan 4 pemain Iya kemarin betul. membuat beberapa supporter juga terkejut. Tidak hanya itu juga, mungkin juga beberapa figur di federasi juga terkejut, tapi mungkin situasional ya keadaannya kala itu gitu. Hmm, Dan itu bukan masalah coba-coba, tapi iya. karena mungkin kesiapannya seperti apa dan kita lihat bagaimana approach tacticalnya sebenarnya sudah tepat gitu kan. Tinggal tadi eksekusinya yang tidak ideal. Sama mungkin ininya kali ya Kak, apa feedbacknya gitu loh Hmm. Kak, kayak kita kan mungkin nggak expect juga China mainnya kayak gitu gitu. Oh, harus di-expect karena Tiongkok Oh, tidak pernah mendapatkan kemenangan Karbel. iya, Jadi kan ada tekanan tersendiri yang dirasa juga oleh oh, Tiongkok. Mereka nggak mungkin tampil seburuk di 3 laga iya sebelumnya. betul. Ini yang mungkin ekspektasi tim kita agak kurang siap juga. Tapi kemudian dengan bagaimana kita mengendalikan laga, kita full menekan dengan variasi yang sebenarnya cukup kaya juga. Tapi end produknya jauh dari ideal. Ini yang akan menjadi gangguan di level seperti ini. Satu peluang saja, terutama di laga away, itu harus gol. Iya, nggak apa-apa yang kemarin nggak apa-apa itu Masih banyak jalan kesempatan kok ya. untuk kita memperbaiki situasi ya. Iya, makasih Laras atas pertanyaannya. Yang luar biasa deh pertanyaannya nih. Ada guild aja. Oke. Halo Sportify, menurut Bung Adi, apakah timnas Indonesia membutuhkan pelatih baru untuk mencapai target yang lebih tinggi atau cukup melakukan perbaikan strategi aja? Ya untuk saat ini mungkin dengan mempersiapkan para pemain lebih baik dari segi mentality dan juga versatility di lapangan, pemahaman taktik dan bagaimana tadi klinis dalam finishing dan saya pikir semua pemain juga sudah menunjukkan mereka punya kualitas dan mereka belong di kompetisi ini di round ketiga kualifikasi menuju World Cup 2026. Tinggal bagaimana ada faktor di luar itu juga ada keberuntungan yang kemarin tidak menghinggapi tim kita gitu kan. Jadi banyak hal-hal lain yang selain persiapan yang sudah begitu optimal dan saya pikir juga federasi sudah begitu luar biasa, coaching staff luar biasa mempersiapkan squad menuju sebuah persaingan, tinggal memang sayang resultnya kemarin tidak sesuai, tapi masih kesempatan terbuka menghadapi Jepang, Saudi, Australia, Bahrain, Tiongkok nanti kita punya kesempatan untuk setidaknya meraih 3 kemenangan lah yang sangat berpotensi ya. Iya, iya, amin, amin. Next ada Abal-Abal, salam sejahtera Bung Tadi Adi. belum jawab, perlu diganti atau enggak? Untuk saat ini kan Jangan. belum diganti kan Coach Iya, Sintayong. Juga dengan perpanjangan yang baru dikasih, iya. juga tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana dari segi financial business tidak akan masuk akal untuk nanti di tengah jalan seperti ini dengan kompensasi yang harus dikeluarkan yang mungkin juga cukup tinggi gitu kan dan kita harus stick dengan tim ini dengan pelatih ini kita percayakan karena dia punya cukup kredit ya di banknya untuk membalikkan keadaan, memperbaiki situasi, mungkin juga ada kelengahan dari dirinya, ada mungkin sedikit level percaya diri yang lebih ketika menghadapi Tiongkok sehingga ada agresi yang lebih berani untuk menekan, tapi justru ini berujung dengan adanya celah-celah yang bisa dimanfaatkan Tiongkok dalam 2 kesempatan tadi yang memberikan 2 gol bagi mereka gitu. Iya, jadi jangan diganti dulu. Next kita pertanyaannya abal-abal sama sejahtera Bung Adi. Bung Adi, apakah akan menjadi keuntungan buat kita melawan Arab Saudi mengingat mereka mengganti pelatih dan apakah menurut Bung Adi, STI akan memainkan semua pemain keturunan melawan Jepang? Iya tuh. Keuntungan tadi kan belum tentu ya karena Iya. pasti ada bounce yang diharapkan terjadi bagi squad Saudi Arabia dengan Abi Khenad yang kembali setelah dari Olympics dia juga tidak mendapatkan hasil yang optimal bersama dengan tim putri dari Perancis gitu kan. Ini ada satu kesempatan untuk bisa lagi menukangi tim yang sebenarnya dia sangat cintai gitu kan dan sudah ada CV yang luar biasa mengalahkan Argentina dan bagaimana harmoni squad ini tercipta ketika dia menjadi pelatih kepala dan banyak pemain yang akan melakukan segalanya untuk Abi Khenad di lapangan permainan. Jadi ini situasi yang sebenarnya cukup tricky karena akan ada potensi tadi untuk para pemain bangkit. Harapannya tidak terlalu ekstrim dan tim kita masih bisa untuk meraih hasil positif menghadapi Saudi ya. Dan untuk Sinteyong memainkan pemain keturunan itu semua bergantung dengan Sinteyong, dengan tim pelatih, dengan tadi persiapan dari squad dan mungkin juga Hubner yang bisa menjadi bagian. Kita masih belum tahu betul perkembangan terakhirnya setelah dia absen di international break kemarin gitu kan juga dengan kaki yang masih perlu mendapatkan atensi dengan cederanya. Saya pikir dengan roster yang ada, para pemain yang akan tampil adalah yang terbaik. Nanti kita akan melihat siapa yang akan mengisi slot di back three misalnya. Mungkin juga Rido bisa menjadi starter di sana. Di lapangan tengah juga masih ada potensi Marcelino Ferdinand bisa masuk sebagai pemain utama bersama dengan Tom Haye dan juga Nathan Cho. Jadi masih banyak terbuka lah bagi para pemain siapapun itu yang menjadi kepercayaan dari Sinteyong yang akan berlaga di 2 pertandingan signifikan menghadapi Jepang dan juga Saudi Arabia. Iya, kadang memang karena
game changernya kadang dari Rizky Ridho, kadang Witan ya kan. Ya, off the bench juga harus ada pemain yang siap dan saya pikir itu yang menjadi hal plus dari kesiapan tim agar para pemain baik yang starter maupun yang cadangan tidak ada gulf yang terlalu jauh sehingga mereka siap tampil. Dan di lini serang pun kita masih punya Witan, masih punya Malik Rizali yang bisa tampil juga untuk menopang Rafael Strike dan juga Ragnar Ratmangun. Dan di Eredivisie dan juga tentunya di Serie A, para penampil timnas kita juga kemarin sangat baik, bahkan Verdonk juga bagi Naim kan menciptakan gol, Hilgers juga demikian gitu kan. Jadi cukup positif, Almer City juga menang. Jadi kan semuanya menuju ke hal yang sangat positif dan tim akan siap untuk menghadapi dua pertandingan berat ya, menghadapi Jepang dan Saudi. Ya, kita sebagai penonton mentalnya juga harus kuat ya. Harus kuat karena ini kembali ya, kita tidak pernah menyangka bahwa kita punya potensi untuk lolos ke World Cup dalam situasi yang seperti ini berhadapan dengan tim-tim elit seperti Saudi, Australia, Jepang. Kita bisa begitu kompetitif. Lawan Bahrain hampir menang, ada mungkin sedikit blip menghadapi Tiongkok, tapi harapannya bisa langsung kembali bersinar para pemain kita. Iya, amin. Terima kasih Abel-Abel pertanyaannya. Next ada pertanyaan dari BR5. Bung, apa rahasia pemain Jepang kok hebat sekali bermain bola? Kalau dilihat dari segi tinggi badan mereka nggak terlalu tinggi, tapi mereka bisa mengalahkan tim dua raksasa seperti Jerman dan Spanyol. Apa faktor makanan, Bung, yang dimana mereka suka makan yang utama? Gimana? Ya, kalau masalah diet sekarang tim kita juga sudah sama dengan tim-tim negara lain juga dengan sudah begitu spesifik dan detail persiapannya dengan sesuai apa yang dibutuhkan asupan gizi para pemain dan tidak ada masalah lagi. Bagaimana kita juga sekarang bisa tampil fit dalam 90 plus menit, tinggal fokus yang masih menjadi kendala mungkin dan fokus ini terus juga dioptimalkan untuk dilatih dan diasah dan ini menjadi sangat vital dalam ajang-ajang seperti ini, World Cup qualifier round ketiga gitu kan. Jadi kalau faktor dari makanan semua sudah tidak ada masalah lagi gitu dengan diet yang sudah diberikan kepada para pemain. Dan saya pikir kalau kenapa pemain Jepang hebat karena ini sebuah proses yang panjang. Mereka juga JFA melakukan kerjasama dengan federasi-federasi negara lain, J-League juga demikian, dengan Bundesliga, dengan Eredivisie. Sponsorship yang masuk dari perusahaan-perusahaan Jepang ini memberikan mereka kesempatan untuk mendorong juga 2-3 pemain untuk ikut serta dengan sponsorship dan berlaga di tim-tim di level elite dan tidak hanya sebagai wajah iklan atau hanya numpang lewat, tapi juga mereka punya kualitas sehingga mereka dimainkan di tim-tim Eredivisie, Bundesliga, Premier League bahkan. Kita juga melihat bagaimana sekarang Asahi masuk di Man City juga ada push untuk Mitoma sepertinya untuk bergabung dengan Man City. Jadi brand-brand Jepang, brand-brand ini begitu percaya dengan kualitas para pemain yang memang sudah sejak SMP, SMA dibina luar biasa. Kemudian outcome-nya adalah tentunya mereka bisa berlaga di usia 15, 17, 18 sudah ada di Eropa. Iya. Dan Belgia juga sekarang menjadi pemasok ataupun yang membutuhkan service dari para pemain Jepang yang sangat banyak. Oh, jadi kita ngeliat outputnya di lapangan sekarang determinasi kayak gitu karena dari grassroots-nya ya Kak ya? Ya, grassroots sangat penting. Kita melihat juga bagaimana lapangan-lapangan di Jepang tidak semuanya bagus, tapi mereka punya sistem kepelatihan yang sudah tersusun rapih dari JFA, dari atas hingga ke bawah. Mereka punya satu kesamaan dalam membentuk seorang pemain yang dibutuhkan untuk ujungnya adalah ke timnas gitu kan. Tapi juga bagaimana di J-League ada tempaan yang luar biasa, level kompetisinya begitu apik. Memang itu tadi ya bintang-bintang yang praktis berusia 15 hingga 21 yang muda-muda ini akan langsung terbang ke Eropa. Dan ketika mereka ditampilkan di Eropa ini yang memberikan perubahan signifikan. Ini harapannya juga bagi Indonesia dengan tampilnya Hilgers di Twente, dengan tampilnya tadi Verdonk di Nijmegen, kemudian juga Nathan Cho ada di Swansea. Ada Jay Itzes di Venezia yang juga konsisten week in week out sebagai starter di Serie A. Ini akan tadi meningkatkan level penampilan dan mempush para pemain lainnya untuk bisa mengikuti menuju ke level yang lebih tinggi gitu kan. Dan ini yang harapannya bisa menjadi sinergi bagi squad kita. Iya, seperti itu ya BR itu jadi bukan mentah-mentah aja. Lucu dulu. Oke, ternyata Yes. kalau pertanyaan terakhir. Fokus. Fokus ya. Ya, fokus. Kalau fokus sudah oke, maka results akan mengikuti dan juga tentunya kita berharap ada kerja keras para pemain di lapangan. Iya, jadi fokus. Kak, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Pertanyaannya memang banyak banget, tandanya memang semua masyarakat Indonesia. Concern, Iya. semua ingin yang terbaik gitu kan. Iya, tanda kecintaan dan kepeduliannya Iya. akan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia bisa berlaga dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Pasti. Terima kasih Kak, bertemu Sama-sama. lagi di Just Wheel selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.